Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, baik yang hadir in maupun yang hadir on, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Haji Resvani, Bapak Ari, dan bapak-bapak yang lain saya nggak hafal namanya. Yang pokoknya semoga tim Tura Consulting ini semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan semoga perusahaan ini kian diberkahi oleh Allah, sehingga pemiliknya, pekerjanya, semua yang di dalamnya juga mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Tentu seperti biasa pula saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Dan di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang tahun lalu ketika membahas Masjid Al-Asmaul Husna, kajian masalah akidah. Kali ini kita akan mencoba membahas nama Allah Al-Waris. Al-Warisu. Al-Warisu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mewarisi. Jadi Al-Warisu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mewarisi. Artinya kalau sekarang kita masih ngaku ini milik saya, ini milik saya, milik saya. Pada akhirnya semuanya milik Allah. Ketika alam semesta ini hancur, habis semuanya mati, milik siapa? Akhirnya menjadi milik Allah. Jadi yang mewarisi itu semuanya ujungnya adalah Allah. Artinya semua kita ini memang milik Allah dan memang semua kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makna yang maha mewarisi. Bukan yang mewariskan loh ya. Bukan yang mewarisi, yang maha mewarisi. Artinya pemilik akhir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang pemilik sejati Allah. Kita kan bukan pemilik kita ini. Kita ini dititipi dan diuji. Jadi status apa yang ada pada kita sekarang itu, apa dan atau siapa yang ada pada kita saat inilah, itu bukan milik, itu bukan, tapi statusnya adalah dititipi lantas diuji, titipan. Makanya kan bahasa Jawanya istilah yang kita, kalau kita bekerja kayak gini, kalau bahasa Jawanya kan nyambut gawe, nyambut, pinjem, gawe, make, hak pakai. Jadi bukan hak milik, bukan. Karena pada akhirnya memang bukan milik kita.
pada akhirnya memang semuanya milik Allah, karena bahkan kita pun juga milik Allah. Makanya kan kalau kepada sesama bolehlah kita bicara hak dan kewajiban, dan memang agama mengatur begitu. Tapi kalau kepada Allah itu jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah kita bicara tugas kita kepada Allah apa. Kok bisa begitu, Ustaz? Begini, Allah kepada kita itu sahamnya 100%. Bahkan nyawa kita milik Allah. Sementara kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Konon di perusahaan itu yang boleh ngomong hanya yang punya saham. Jadi yang punya saham saja yang boleh ngomong. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojok kakean cangkem. Nah, itu kalau orang Jawa Timur. Jangan banyak cakap. Makanya terus kemudian kalau itu di perusahaan. Nah, ini kita bicara tentang Allah, maka tidak patut kalau kita nuntut Allah itu nggak patut. Nggak patut sama sekali, kita nuntut Allah itu nggak patut sama sekali. Makanya kalau sama Allah itu ngemis. Jangan nuntut, ngemis. Kenapa? Ingat tadi itu. Allah kepada kita sahamnya 100%, bahkan nyawa kita milik Allah. Sementara kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Dan sama Allah itu mending nurut aja. Mending baik-baik sama Allah. Daripada rewel nanti malah urusannya ruwet. Itu seperti itu. Al-Waris. Tapi Allah itu maha baik. Sebetapa apapun Allah pemilik satu-satunya. Karena selain Allah memang bukan pemilik. Tapi Allah itu masih berkenan mempersilakan hambanya untuk berdoa, untuk punya niat yang baik, punya keinginan yang baik, untuk bertawakal, untuk berusaha. Yang dibalik semua itu ada janji pertolongan Allah. Nah, itulah maha baiknya Allah. Pemilik saham 100%, tapi masih mempersilakan kepada hamba itu untuk mengajukan harapan, permohonan, berproses yang itu dihargai oleh Allah dengan janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata al-waris itu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf waw, ra, dan sa, warosa. Maknanya berkisar pada peralihan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi termasuk jenis pemindahan hak itu adalah waris diantaranya. Az-Zajjaj mengartikan al-waris sebagai segala sesuatu yang tinggal setelah ada yang pergi. Makanya kalau ada orang tua membagi hartanya saat dia masih hidup, itu bukan bagi warisan namanya. Itu hibah namanya. Hibah atau hadiah. Nah, kalau ada yang meninggal, harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris, itu baru namanya bagi waris. Nah, kalau belum ada yang meninggal, berarti bukan bagi waris, tapi hadiah atau hibah atau nafkah. Begini, pemindahan hak dari orang tua kepada anak dalam fikih Islam itu dengan 3 cara. Bisa dengan 3 cara. Satu di antara 3 cara, silakan dipilih. Yang pertama melalui jalur nafkah. Yang kedua hadiah atau hibah. Yang ketiga waris. Monggo. Yang ketiga waris. Saya ulang ya. Pemindahan hak dari orang tua kepada anak terkait dengan harta ini ya. Itu ada 3 cara. Yang pertama nafkah. Yang kedua hibah atau hadiah sama. Yang ketiga waris. 2 yang pertama ini dieksekusi saat orang tua masih hidup. Yang terakhir ini nunggu ada yang mati dulu yang waris itu. Nunggu ada yang mati dulu baru namanya waris. Kalau belum mati berarti belum waris berarti. Nah, yang pertama namanya nafkah. Kalau nafkah itu asasnya sesuai dengan kebutuhan, itu nafkah. Saya ulang ya, kalau nafkah asasnya sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya panjenengan punya 3 anak, yang satu kuliah, satu SMA, satu SD. Ini pasti kebutuhannya beda. Maka nafkahnya juga beda. Maka tentu uang jajannya anak kuliah sama SMA sama yang SD itu juga berbeda. Itu konteksnya nafkah namanya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Sama-sama kuliah saja kadang kebutuhannya beda. Karena yang satu kuliah arsitek, yang satu kuliah teknik sipil misalnya. Jadi beda. Karena kebutuhannya beda maka nafkahnya beda. Nah, karena kebutuhannya beda maka nafkahnya juga beda. Baik, satu nafkah namanya. Yang kedua hibah atau hadiah. Kalau hibah atau hadiah itu asasnya harus sama. Saya ulang ya, jadi nggak berlaku ketentuan anak laki-laki 2 kali anak perempuan, enggak. Kalau hibah asasnya sama. Atau hadiah asasnya apa? Sama. Dalilnya mana? Hadis Bukhari. Ada beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari itu ada beberapa nomor ya. Satu saat ada sahabat Nabi namanya Bashir. Sahabat Nabi namanya Bashir. Izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada namanya sahabat Nabi namanya Bashir. Suatu saat beliau ingin membagi kepada putranya namanya Nu'man. Sahabat Nabi juga radhiyallahu an. Membagi hadiah berupa harta apalah, ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan budak, pokoknya mau dibagilah ini. Kata ibunya gini, anakmu kan banyak, yang dikasih kok cuma Nu'man aja. Enggak, aku mau ngasih Nu'man aja. Yang lain, enggak, aku mau ngasih Nu'man aja kan, kata bapaknya itu. Nah terus istrinya itu nggak terima. Okamakal, saya akan laporkan panjenengan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nu'man juga ngomong, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan, saya juga nggak mau terima hibah dari ayah kalau kecuali Rasulullah sebagai saksinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya menghadaplah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi tanya, anak kamu cuma satu ini, kata Nabi. Anak saya banyak ya Rasulullah. Kalau bahasa kita ya, kamu kasih semua? Enggak, cuma dia aja. Kata Nabi, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Nabi perintahkan kalau satu diberi, yang lain juga harus diberi. Jadi nggak boleh cuma satu, yang lain nggak dikasih, itu nggak boleh. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata Nabi. Nah itulah asasnya. Jadi asas pemindahan hak melalui apa tadi namanya? Hibah atau hadiah. Nah terus kemudian yang terakhir waris. Nah ini yang kita bahas. Cuma kalau waris syaratnya harus sudah ada yang mati dulu. Makanya jangan terus kok nggak mati-mati ya. Ya memang belum waktunya. Kalau udah waktunya ya silakan biasanya kalau yang tadi hibah hadiah itu biasanya kalau anak-anaknya sudah mentas semua, dirasa udah cukup semua, daripada nanti kalau mati jadi rebutan misalnya, mending tak hibah dari sekarang aja misalnya. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang mengatakan ya ndak nunggu nanti saya meninggal aja biar dibagi waris oleh anak-anak. Ya silakan, enggak apa-apa. Yang penting asasnya itu harus dipahami itu. Pun karena kita sedang tidak membahas masalah warisan ya. Lanjut. Makanya nanti Allah sebagai al-waris adalah yang mewarisi alam semesta ini ketika setelah kehancurannya, di mana seluruh makhluk mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka saat itulah semua tidak ada yang mengaku-ngaku ini milik saya, ini milik saya. Sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan, mana itu Fir'aun? Mana itu raja-raja yang dulu sombong itu? Mana? Nah, itu. Dan saat itu mereka yang saat itu saking merasa berkuasanya sampai mengaku sebagai Tuhan, ya tentu sudah sangat tidak berdaya. Nah, sementara Allah lah Al-Malikul Haqqu, raja yang sebenar-benarnya, pemilik yang sejati, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ulang, bahkan nyawa kita pun milik Allah. Kita itu loh, bahkan terhadap diri kita sendiri, itu kita tidak sungguh-sungguh memiliki. Buktinya, kita tidak bisa menguasai hati dan perasaan kita. Kita nggak bisa menguasai hati dan perasaan kita, itu tidak bisa. Pernah nggak mengalami situasi di mana kita benci tapi rindu? Pernah nggak? Benci tapi rindu. Sering. Ya. Atau pernah nggak kita berantem dengan diri sendiri itu? Yang satu sisi kiri ngomongin berantem ya. Ya, betapa sebenarnya kita itu tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Allahu Akbar. Pengennya ke kanan, tahu-tahu ke kiri, bisa saja orang. Ada banyak hal yang kita tidak bisa menguasai, bahkan menguasai diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang hakikatnya semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, kendali pemiliknya, kendali penguasanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu kalau punya niat ingin berbuat baik itu ya, segera susul dengan pernyataan la haula wala quwata illa billah. Karena cita-cita dan keinginan itu hanya tinggal cita-cita saja kalau tidak ada bantuan dari Allah untuk kita bisa mengeksekusinya. Walaupun niat itu sudah dapat pahala insya Allah, walaupun tidak terjadi. Tapi kan akan lebih baik kalau itu terjadi kan? Terjadi sehingga ada kelipatan-kelipatan pahala. Nah kalau kita misalnya bangun tidur ya, niat mau sholat tahajud gitu ya, itu sertakan setelahnya itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Membayangkan pengen haji, pengen umroh gitu. Di samping kita berniat dan berusaha, jangan lupa sertakan la haula wala quwata illa billah. Itu agar kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah melaksanakan apa yang kita inginkan itu. Karena sejatinya yang berkuasa memberikan kemampuan itu ya hanya Allah. Itu seperti itu. Al-Ghazali rahimahullah memahami kata al-waris dalam arti dia yang kembali kepadanya kepemilikan setelah kematian para pemilik. Allah adalah al-waris yang mutlak karena semua akan mati dan hanya dia yang kekal abadi. Dia yang akan berseru di hari kemudian. Perhatikan firman Allah di surah Al-Ghafir ini ya. Surah Al-Ghafir surah ke-40 atau surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 16 itu. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Yaumahum barizun, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Jadi pada hari kiamat nanti ketika semua sudah binasa, maka Allah menyatakan dengan sangat tegas, limanil mulkul yaum, punya siapakah kerajaan pada hari ini? Maka enggak ada lagi yang bisa menjawab, tentunya pada mati semua. Berarti satu-satunya raja yang betul-betul raja yang merajai seluruhnya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang kalau di dalam satu hadis disebutkan
disebutlah tokoh-tokoh mana itu raja-raja yang dulu mengaku sebagai Tuhan, mana itu yang pokoknya semua sudah tidak berdaya. Tidak usah nanti kiamat. Di zaman sekarang aja kalau kita lihat di beberapa video pejabat-pejabat yang dulu ketika masih mudanya gak koyo, tapi begitu tua, begitu sakit, ya wis, begitu meninggal ya nggak berdaya juga. Itu seperti itu. Makanya manusia itu jangan sombong. Karena sewaktu-waktu Allah berkuasa memberikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki, tapi sewaktu-waktu pula Allah berkuasa mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang Allah kehendaki. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah pula dalam Al-Qur'an di surah Maryam, surah ke-19 ayat 40. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Bumi dengan segala isinya semuanya milik Allah. Bumi dan yang ada di permukaan bumi atau yang ada di perut bumi, nah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu, pernah nggak ngalami yang sudah pernah di lapangan tambang itu, alami ini yang tiba-tiba katanya sudah diprediksi ada tambangnya, begitu digali hilang gitu, memang terjadi itu ya? Ada. Oh sering, ya wis. Ya wis. Jadi ternyata bisa jalan-jalan juga mereka ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Anda yang tahu ilmunya lah. Tapi ya itulah di antaranya. Kalau Allah berkehendak dapat ya dapat, kalau nggak dapat ya nggak dapat. Makanya kan kalau di surah Al-Kahfi 10 itu doanya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu rasyada itu kita mohon kepada Allah kecepatan dan ketepatan dalam tindakan. Sebagaimana Ashabul Kahfi ketika memutuskan tinggal di gua itu, mereka berdoa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya di surah Al-Anbiya ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Jadi kalau kita lihat ini, doa Nabi Zakaria itu merayu Allah agar mendapatkan keturunannya. Itu dengan nama Allah Khairul Warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Itu Nabi Zakaria bertawassul, memohon kepada Allah dengan menggunakan Al-Asmaul Husna Khairul Warithin, sebaik-baik yang mewarisi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar dari Nabi Zakaria itu sederhana sebenarnya. Nabi Zakaria itu mohon kepada Allah keturunan dari istri yang sama, itu sampai istrinya menopause baru dikabulkan oleh Allah. Jadi awalnya beliau berdoa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin itu. Begitu ngerti istrinya menopause, beliau sempat
tidak melanjutkan doanya. Ya, karena kalau udah menopause secara sunatullah kan tidak mungkin hamil. Hebatnya Nabi Zakaria itu gak mikir cari yang lain gitu ya, hanya dari istri yang satu itu aja. Jadi kalau nabinya sampean mungkin saya cari proposal yang lain ya. Nah, jadi kalau Nabi Zakaria itu luar biasa beliau itu. Jadi masih tetap pengen anak dari istri yang sama. Jadi begitu istri yang sama itu menopause, beliau sempat berhenti, tidak berdoa. Sampai satu saat ada kejadian di mana beliau lupa nggak ngasih makan Siti Maryam hari itu. Maka beliau buru-buru menuju ke mihrabnya Siti Maryam, karena mihrabnya Siti Maryam itu berlapis pintunya, yang pegang kuncinya hanya Nabi Zakaria. Dan tidak ada bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu pamannya. Maka begitu dibuka, Nabi Zakaria ngasih makanan, ternyata sudah ada makanan. Anna laki hadza. Tekondi kindo, kok dapat dari mana ini kok sudah dapat makanan banyak? Dari sisi Allah. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa diduga-duga. Maka apa yang terjadi kemudian? Nabi Zakaria langsung kembali berdoa saat itu juga. Di mana doanya? Di mihrabnya Siti Maryam. Berdoa di situ. Makanya ada kata-kata dan beliau sedang berdiri di mihrab. Itu bukan di mihrabnya Nabi Zakaria sebenarnya, itu di mihrabnya Siti Maryam kalau menurut sebagian para mufassir. Itu berdoa kepada Allah. Doanya dirubah tapi sekarang. Istrinya udah menopause kan, tapi masih minta putra dari istri yang sama. Doanya dirubah tapi sekarang. Bukan la rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin, tapi rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kali ini merayu dengan nama Allah As-Sami' As-Sami'ud du'a. As-Sami' gitu. Merayu pakai itu. Dan Allah kabulkan. Hikmahnya apa kata para ulama? Begini. Jangan kita itu menghentikan doa kita hanya karena menurut perhitungan kita nggak mungkin. Jangan. Karena nggak mungkin kan bagi kita. Bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Satu dulu. Yang kedua, pentingnya kita memilih tempat yang mustajabah. Anda tahu kenapa Nabi Zakaria segera berdoa di mihrabnya Siti Maryam itu? Karena di situ Nabi Zakaria melihat karomah. Kalau Nabi kan mukjizat, kalau Siti Maryam kan siddiqah, walilah. Itu melihat karomahnya Siti Maryam, yaitu dalam bentuk dikirimnya rizki dari arah yang tidak diduga. Berarti ini tempat yang diberkahi oleh Allah. Maka karena tempat itu diberkahi oleh Allah, maka beliau tabarrukan. Kalau bahasa Arabnya tabarrukan. Berharap berkah kepada Allah melalui tempat yang berkahnya itu terlihat. Kalau bahasanya Sayyidina Umar, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang Anda lihat berkahnya ditampakkan, maka tetapi dia. Jadi kalau ada sesuatu atau tempat yang Allah tampakkan keberkahannya, silakan berharap berkah kepada Allah di tempat itu. Kalau di kita tempat yang pasti berkah itu apa? Masjid, musola, majelis-majelis ilmu, kayak pesantren apa. Masa kadang kalau ngirim anak saya di pesantren itu saya sebutkan sambil doa gitu. Kenapa? Ini tempat yang diberkahi oleh Allah. Tempat di mana ilmu agama dikaji, ilmu Allah dikaji, nama Allah disebut, Al-Quran dibaca dan dihafalkan dan dilatih untuk diamalkan. Ini tempat yang berkah. Masalah jenguk anak saya di pesantren itu sekalian ngake-ngake ngomong. Iya betul itu. Di majelis ilmu begini ini. Ini sambil banyak-banyak doa ini, batin-batin, terutama jomblo-jomblo itu. Iya. Atau yang belum nikah lagi, itu silakan. Maunya bagaimana batin itu maunya. Batin yang baik-baik. Batin apa yang baik-baik, jangan yang baik-baik, yang baik-baik. Saya itu sering kalau pas hujan terutama,
Kalau di masjid, kajian di masjid, hujan. Terus saya bilang ke jamaah, kita sambil ngaji, sambil batin masing-masing ya, mohon sama Allah apa gitu. Itu qadarullah banyak yang ngasih testimoni Pak Ari dengan izin Allah itu. Mustajabah. Sampai pernah sesaat habis kajian itu, ada ibu hendak nyamperin saya. Tadi pas Ustaz cerita tempat yang mustajabah dalam majelis ilmu, saya mohon pada Allah agar orang yang ngutang lama sama saya belum bayar-bayar segera bayar. Belum selesai kajian kita Ustaz, udah WA orangnya Ustaz. Sudah transfer 30 juta. Padahal tuh ngutang udah lama nggak bayar-bayar katanya. Ada yang begitu itu dengan izin Allah itu ya ada. Dan macam ada contoh-contoh yang lain yang banyak sekali. Cuman pernah ada kejadian seperti itu. Jadi saya masih ingat beliau duduk samping saya, kajian kayak gini nih, ada kayak bikin lingkaran gini. Terus kemudian rupanya ibu itu teringat ada orang yang sudah lama ngutang sama dia tapi belum bayar-bayar, makanya terus coba di doa lah, dia doa mohon pada Allah semoga yang bersangkutan punya kesadaran untuk bayar. Rupanya belum sampai selesai kajian udah dibayar, alhamdulillah. Dan makanya manfaatkan tempat ini, tempat mustajabah. Masjid itu tempat yang mustajabah, mushola, pesantren, insya Allah itu tempat-tempat yang mustajabah. Itu kita belajar dari Nabi Zakaria tadi, yang berdoa kepada Allah di mihrabnya Siti Maryam alaihissalam. Dan Allah kabulkan memang justru di saat yang tidak mungkin tadi itu. Itulah kiranya makna hadis Nabi tentang la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Hadisnya dari At-Tirmidzi itu. Ya, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Kalau yang belum terjadi kita tidak tahu lah. Tapi kalau yang sudah terjadi ya contohnya itu tadi. Sudah terjadi istrinya menopause tapi masih minta dari istri yang sama keturunan dan Allah kabulkan. Justru saat tidak mungkin punya anak menurut manusia. Nah, makanya Allah perbaiki keadaan istrinya Nabi Zakaria, diperbaiki keadaan istrinya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Ada yang mengatakan kembali muda 17 tahun, pokoknya kembali dibuat bisa hamil. Nah, itu seperti itu. Makanya ibu kalau ingin kembali muda ya suaminya suruh berdoa dengan doa itu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahu akbar. Pun lanjut. Berikutnya di surah Al-A'raf ayat 137. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Maksudnya negeri Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang penuh dikuasai Fir'aun dahulu. Sesudah Fir'aun runtuh, setelah kerajaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri itu diwasi oleh Bani Israel. Yaitu yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah ialah bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israel. Seperti kota Ramses, menara yang diperintahkan Haman mendirikannya dan sebagainya. Wallahu a'lam, terlepas dari itu ya saya kurang tahu wilayah geografinya. Tapi yang pasti ada cerita menarik terkait dengan Fir'aun dan Nabi Musa serta Bani Israel itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, Fir'aun itu kekuasaannya wis
luar biasa lah. Kalau Quran memuji itu dan istilah Dzil Autad, yang punya pasukan yang kuat gitu. Pasukan yang besar dan kuat. Nah, suatu saat Fir'aun itu mimpin langsung penyerangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dengan tujuan membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, saat itu rencana Fir'aun bocor. Karena di dalam pemerintahan Fir'aun itu ada banyak orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Musa tapi menyembunyikan keimanannya. Dan mereka yang membocorkan rahasia itu kepada Nabi Musa. Maka sebelum Fir'aun datang, Nabi Musa bergegas bersama Bani Israel pergi meninggalkan Mesir dan mereka terkejar oleh Fir'aun. Dihadapkan pada situasi yang sulit, nyebrang lautan, resikonya mati karena tidak punya bahtera, mundur ke belakang berhadapan dengan Fir'aun, resikonya juga mati. Kenapa? Ini secara kalkulasi matematika manusia ya. Mati resikonya kenapa? Karena berhadapan dengan Fir'aun dengan pasukan yang besar. Ketika Bani Israel panik dengan situasi, terkesan dengan suasana, maka Nabi Musa langsung berteriak, Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah, dan Allah pasti ngasih petunjuk kepadaku. Jadi diingatkan kepada Allah. Nanti kita ambil pelajarannya insya Allah. Diingatkan kembali kepada Allah. Terus ditambah lagi dengan pernyataan beliau yang diabadikan di surah ke-40 ayat 44 itu. Surah ke-40 ayat 44, surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 44 itu. Kata Allah, kata Nabi Musa, wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Disitulah Bani Israel tidak turun nabinya akhirnya wis. Karena nabinya ingat Allah, kaumnya semuanya ingat Allah, serahkan semuanya pada Allah. Apa yang terjadi? Ayat 45-nya itu. Keadaan dibalik. Yang tadinya Fir'aun berencana membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, semua rencana Fir'aun dibatalkan oleh Allah. Dan rencana Fir'aun menghantam dirinya sendiri. Itu barokahnya tawakal. Kalimat tawakalnya adalah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan beliau mengamalkan dan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya hingga pada kita sekarang ini. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh penyerahan kepada Allah dengan mengatakan ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, maka insyaallah semua rencana jahat setan dari bangsa jin maupun manusia kepada kita dibatalkan insyaallah. Bahkan tidak jarang akan menghantam diri mereka sendiri. Asal kita mengamalkan dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Satu. Yang kedua, ini kata para ulama, dalam situasi yang sulit, jangan terkesan dengan keadaan. Tapi ingatkan diri kita dan orang sekitar kita akan kekuasaan Allah. Karena mengingat kekuasaan Allah, itu mendatangkan pertolongan Allah. Contoh misalnya, ini contoh aja misalnya. Sebutlah di dalam keluarga panjenengan ada masalah. Misalnya ada masalah. Kadang-kadang orang itu sibuk dengan masalahnya. Terus gimana? Jenengan sebagai yang sudah ngaji lah. Udah. Bagaimana nanti dulu? Sekarang kita ingat Allah dulu. Ini kan kita kayak ngomongin kayak nggak punya Allah aja kita ini. Ayo, istighfar dulu. Baca hauqalah dulu. Ayo, sholawatnya dimaksimalkan, istighfarnya. Ingat, kita ini dalam setiap langkah itu butuh pertolongan Allah. Ini walaupun tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak mungkin. Ayo yakin, bismillah ya. Wah, kita ingat. Jadi kalau semua frekuensi keluarga itu mulai kembali pada Allah semua, disitulah insya Allah akan datang pertolongan Allah dengan cepat, insya Allah. Sebagaimana keadaan yang genting tadi, di tengah-tengah orang berusaha panik, bingung, maju, mundur, bingung.
Allah, saya ingatkan dengan Allah dan kekuasaannya tadi, agar berserah diri pada Allah semuanya, maka keadaan dirubah. Nah, itu mirip kejadiannya ketika di Hunain. Itu muslimin hampir kalah itu di Hunain itu. Kalau kita baca di surah At-Taubah ayat 25-26 itu, At-Taubah surah ke-9 ayat 25-26, itu muslimin kocar-kacir itu. Hampir kalah itu. Di tengah-tengah hampir kalah itu, sahabat Abbas meneriakkan ingatan akan baiat para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka tersadar, tobat, kembali bertawakal hanya kepada Allah, keadaan dibalik, menang kaum muslimin. Maka kita ini silakan punya visi misi, punya rencana, punya strategi, silakan, karena itu pendekatan ilmu namanya. Tapi jangan terkesan dengan situasi, lantas melupakan yang menciptakan situasi gitu. Jadi selalu sertakan Allah dalam proses yang kita jalani. Jangan sampai tidak melibatkan Allah dalam proses itu. Saya mungkin pernah cerita apa tidak di sini itu. Ini pernah ada orang itu minta tolong sama saya saat itu. Dalam kalkulasi matematika saya gampang masalah itu. Gampang, insya Allah. Nah, tapi begitu saya mau membantu dia, saya bilang gini sama Allah. Untungnya saya bilang gini sama Allah, ya Allah, sependek yang hamba bisa, ini insya Allah mudah bagi hamba. Tapi tentu ini mudah karena Engkau mudahkan ya Allah. Dan semua ini juga tidak akan mudah kalau Engkau tidak mempermudahnya ya Allah. Maka tolong bantu hamba untuk menyelesaikannya. Artinya saya tetap melibatkan Allah dalam proses itu. Begitu saya masuk mau menyelesaikan masalah orang yang minta tolong itu, ya Allah, benar. Ternyata masalahnya itu tidak sesederhana di permukaannya ternyata. Di bawahnya itu banyak panteng celedeknya gitu loh. Iya. Itu hampir nggak selesai tuh kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak mungkin itu rasanya. Padahal di permukaan tampak sederhana itu. Begitu kita masuk, subhanallah. Ya untungnya kita terus melibatkan Allah itu. Makanya dalam proses apapun kita itu selalu libatkan Allah dan jangan meremehkan dengan tidak melibatkan Allah. Nah, karena tadi itu apa yang tampaknya kelihatan mudah bisa jadi itu hanyalah ujian. Kalau kita lalai dari Allah, ngerinya ntar malah iya susah. Nah, demikian juga sesuatu hal yang sulit jangan surut juga. Karena apa? Karena ada Allah yang maha. Bahkan kalau saya belajar dari guru-guru saya terdahulu ya kiai-kiai saya itu kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada yang mundur. Udah Bismillah kok mundur? Bismillah ya udah jalan aja udah. Mbuh ya apa carane Bismillah? Jenenge Bismillah. Itu seperti itu. Ya semuanya tentu pakai ilmu ya. Semuanya pakai ilmu, tapi jangan lupa melibatkan Allah selalu itu. Terus kemudian surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu Al-Qur'an maksudnya kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi menjadi orang Islam itu orang pilihan Allah berarti. Bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba atau lebih dahulu berbuat dalam kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang besar. Jadi orang yang menerima kebenaran Al-Quran itu dibagi 3. Ada yang zalimul li nafsih, ada yang muktasid pas-pasan amalnya, ada yang memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi selalu cepat dalam berbuat kebaikan. Ayat ini sering dipakai oleh para ulama untuk tidak mudah mengkafirkan orang lain.
sesama muslim terutama. Karena gini, menjadi Islam saja itu sudah pilihan Allah. Walaupun dia dzalimun li nafsi, zalim pada dirinya sendiri. Maksudnya sering nggak cocok antara kelakuannya sama Al-Qur'annya. Ada yang pas-pasan, wajib-wajib atau sunai enggak gitu. Ada yang memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita termasuk yang mana? Semoga kita termasuk yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Terus kemudian ada lagi firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Maryam ayat 63 itu. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan warisan surga, maka jadilah orang yang bertakwa. Karena dengan menjadi takwa itu kita akan mendapatkan dari Allah warisan surga. Kalau ingin dapat surga Firdaus, amalkan surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 sampai 11 itu. Yang berujung pada ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, semoga kita masuk min ahli surga Firdaus itu ya. Amin insyaallah, insyaallah. Enggak pantas Ustaz. Ya Nabi yang nyuruh kita minta surga Firdaus. Maka kita minta surga Firdaus untuk kita. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Dan masih banyak lagi lah ini ayat-ayat berkaitan dengan al-waris, yang berkaitan dengan al-waris yang intinya adalah bahwa semua memang milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang pantas diterima oleh Allah untuk dimuliakan, atau justru akan dicampakkan karena kita tidak patut untuk dimuliakan. Nauzubillah min syarri dzalik. Ada sedikit gambaran ya. Kalau misalnya panjenengan pinjem baju ke teman, terus begitu habis pinjem dikembalikan dengan cara dicuci dulu, disetrika dulu, dikasih wewangian dan dikembalikan dengan cara baik. Kira-kira yang punya baju senang apa senang? Senang. Begitu senang, bajunya karena rapi, bersih, langsung taruh lemari. Nah, disimpan dengan baik. Tapi kalau panjenengan membalikan baju itu dalam keadaan dedel duel, gak diumbah pisan, gak dicuci, baunya busuk, terus gak karu-karuan, dikembalikan dengan amoh gitu, terus gak karu-karuan bentuknya lah. Kira-kira apa kata orang ini? Ini orang dikasih pinjem kok dikembalikannya kayak gini. Aku juga nggak mau nyuci nyimpan, aku buang aja lah. Mending kalau cuma dibuang. Nah, kalau dibakar, nah nanti kita kembalikan badan ini kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan sesuai dengan yang Allah mau karena hidup dalam ketaatan, atau badan ini kita serahkan kepada Allah nanti dalam keadaan compang-camping. Karena nanti semua kita akan menghadap kepada Allah dengan badan yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Jadi nanti kita menghadap kepada Allah tidak dengan badan yang ini, tapi dengan badan yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Liyuraw a'malahum. Makanya jangan heran kalau nanti ada yang bangkit bercahaya, sumringah dan lain sebagainya. Atau ada yang bangkit dalam keadaan lecek, kumel, tertunduk, malu, bahkan cacat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Sesuai dengan amalnya pokoknya. Waduh Ustaz, gimana? Kita kan amalnya pasti ada cacatnya, pasti itu. Tobat. Segera minta ampun pada Allah. Segera tobat, minta ampun kepada Allah. Ya, jangan diteruskan. Saya kira itu. Dan rumusnya, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat.
tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ya gitu. Dia kan jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Terima kasih Ustaz. Iya. Silakan ada yang mau ditanyakan di video atau yang online, silakan. Mau yang online mau nanya atau ada yang mau ditanya? Calon pengantin gimana? Ada yang mau ditanya? Ada nggak? Online belum ada. Belum ada. Saya boleh nanya sedikit Pak Ustaz. Monggo, monggo. Tadi mihrab yang Oke. Siti Maryam. Nah, kalau tempatnya sudah dirubah, direnovasi, pengaruh nggak Mas? Oh, okay, bagus. Masih keberkahannya masih ada di tempat itu atau sudah berubah atau gimana? Oke. Sependek yang saya pahami, pokok buminya itu tidak berubah keberkahannya insya Allah. Jadi walaupun bangunannya sudah berubah, bahwa mungkin tidak sedahsyat dulu ketika bangunan aslinya ada, mungkin. Tapi bumi dasarnya di mana di situ ada keberkahan itu nggak akan berubah. Contoh Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini andaikan seperti terjadi di zaman Nabi Nuh, banjir bandang sehingga kemudian rata, tidak ada lagi bentuk bangunannya, tapi tanah itu tetap tanah yang diberkahi oleh Allah. Bakkah yang kata Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, itu bangunan Ka'bah itu dirombak bolak-balik itu Pak. Ka'bah itu bentuknya nggak gitu aslinya. Ka'bah itu aslinya elit kayak Hijr Ismail itu. Nah, itu bentuk Ka'bah elit gitu. Pintunya 2 dan tidak setinggi sekarang itu pintunya. Sekarang kan tinggi banget itu. Jadi bangunan Ka'bah itu udah dirubah, tapi tidak merubah keberkahan Ka'bah itu. Karena yang diberkahi kan memang dasar buminya itu. Iya. Maka ketika tempat mihrabnya Siti Maryam itu di mihrab itu memang diberkahi oleh Allah. Nah sekarang ini saya pernah punya fotonya mihrabnya Siti Maryam itu. Nggak tahu itu asli apa enggak itu. Ada jeruji-jerujinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bang Itu Isan, yang tadi. online ada Oh, yang lain. Oke. Ya, Bang Isan dipersilakan kalau mau nanya. Ya. Boleh. Masih jadi saya bergabung di yang menyerahkan permasalahan kepada Allah ya Pak ya. Jadi kan ada masih ada keraguan sih Pak. Maksudnya ada ketakutan gitu Pak ketika hanya menyerahkan aja gitu. Nah, gimana Pak ya caranya supaya benar-benar ikhlas gitu Pak? Ya. Jadi memang di antara kerjaan setan itu adalah membuat orang tidak yakin sepenuhnya. Karena kalau yakin sepenuhnya itu apa-apa jadi semua itu. Orang kalau yakin betul kepada Allah itu bukan jadi apa, tapi apa-apa jadi itu. Iya, itu kalau yakin betul kepada Allah. Iya, kalau yakin betul kepada Allah. Loh, Nabi Musa itu begitu mengucap wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, langsung turun perintah Allah, anid drib bi asakal bahr, pukul dengan tongkatmu lautan itu. Itu Nabi Musa orangnya cerdas, kritis, berani, nggak protes sama Allah. Orang yang nyuruh Allah suruh mukul laut, dipukul lautan itu. Padahal kalau beliau mau menggunakan daya kecerdasannya, beliau bisa protes kan. Kenapa kok nggak batuknya Fir'aun yang dipukul? Kan lebih masuk akal. Tapi justru di balik perintah Allah itu ternyata ada kemudahan yang lebih memudahkan buat beliau dan Bani Israel selamat dan Fir'aun mati pada akhirnya. Nah, belajar dari situ Pak. Maka kita harus belajar untuk pasrah secara totalitas di hati.
Tapi mata tetap melek, kuping tetap mendengar, pendekatan ilmu tetap kita lakukan.